Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hajatul Aswad kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Obrolan Karebosi pada edisi hari ini, Selasa 21 Desember 2021. Pemirsa, menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat diprediksi akan mengalami kenaikan akibat permintaan yang meningkat. Kenaikan harga bahan pokok menjelang Nataru menjadi hal yang biasa dan selalu saja terjadi setiap tahunnya. Apalagi saat ini cuaca memasuki puncak musim penghujan dan selalu saja banyak faktor hambatan, baik itu dari distribusi maupun juga masa panen yang terganggu. Kemudian pemirsa, untuk membahas seperti apa dan bagaimana kondisi harga di pasaran jelang Nataru ini, saya Hajatul Aswad akan menemani Anda dalam program talkshow Obrolan Karebosi mengangkat tema waspada harga naik jelang Nataru. Saat ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber saya di studio Celebes TV, yakni ada Bapak Ahmad selaku Kabid Perlindungan Konsumen dan Kemeteorologian Disdak Kota Makassar. Assalamualaikum Bapak, selamat datang. Waalaikumsalam. Baik ya Pak ya, kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih juga Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Celebes TV. Iya, sama-sama. Kemudian ada Pak Lukman Setiawan selaku pengamat ekonomi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak. Iya, selamat datang, selamat sore. Terima kasih juga ya Pak sudah menyempatkan hadir di studio. Terima kasih. Pertama saya ke Bapak Ahmad dulu deh. Jelang Nataru ini Pak, bagaimana kondisi harga sembako di pasaran? Apakah memang benar ada kenaikan Pak? Iya. Terima kasih Bu. Setelah beberapa bulan ini kita turun memantau ini, jadi saya itu setiap 2 kali seminggu itu ada pemantauan harga pasar. Nah, berapa hasil daripada hasil pantauan di beberapa pasar, yaitu 10 pasar tradisional itu ada kenaikan yang signifikan, terutama di harga cabai rawit merah. Itu yang menjadi riskan bagi kita semua di sini. Nah, langkah yang saya lakukan selama ini untuk mengantisipasi daripada hal ini adalah ada upaya-upaya bagaimana itu kerjasama kita dalam hal tim TPED. Ada berapa misalnya dalam hal rapat-rapat koordinasi antar kabupaten yang dulu ditempatkan di Hotel Claro, terus juga ada rapat-rapat di tingkat Kota Makassar, dalam hal ini tim TPD Kota Makassar itu. Nah, hal itulah yang mengacu berapa itu dari hasil pemantauan itu kita sepakati bahwa hanya ini cabai rawit yang signifikan naik itu. Jadi memang harga cabai rawit saja yang mengalami signifikan dari harga sebelumnya ya Pak ya? Iya, betul sekali. Karena hasil pantauan itu tanggal 29 November bulan lalu itu hanya berkisar 15 sampai 20 ribu. Per kilo itu, ya Pak ya? Itu per kilo harga cabai rawit. Itu. Setelah ini yang tadi itu harganya ini tanggal 20 Desember ini, tadi ini hasil dari pantauan harga itu signifikan naik sampai 85 sampai dengan 100 ribu per kilo. Per kilo cabai rawit ya cabai Pak? rawit merah ini. Ini yang jadi problem buat kita ini, bukan hanya dari Diktas tapi dari tim TPID. Tim TPID Makassar di situ, Bu. Iya. Nah Pak, selain cabai sendiri, komoditi apa saja sih Pak yang menjelang Nataru ini yang ada kenaikan atau signifikan berubah harganya dari sebelumnya Pak? Iya, hanya itu ada beberapa komoditi yang agak tidak terlalu tinggi. Tapi ada juga seperti selisih harga yang berubah? Selisih harga itu dari pemantau harga pasar yang ada di Diktas itu hanya itu, apalagi bawang merah yang agak sedikit tapi tidak terlalu sampai signifikan, sampai 2.000 sampai dengan 5.000 kenaikan untuk saat ini. Masih ini apa ya, perubahannya masih masuk akal lah dari harga cabai yang dari 20.000 jadi 185.000 ya Pak ya? Iya. Itu terjadi 3 kali lipatnya. Iya, betul. Nah, saya ke Bapak Lukman deh. Nah Pak, pandangannya ekonom nih Pak, untuk melihat dari tahun ke tahun nih Pak ya, setiap jelang Nataru dan perayaan-perayaan harga itu tetap naik. Apakah memang sudah menjadi trennya Pak? Jadi memang masalah ini kan bukan masalah baru. Ini namanya perilaku berulang.
kalau kita berbicara tentang perilaku berulang, maka kalau kita melakukan suatu tindakan analisis, ya kita melakukan misalkan analisis tren, Ya Pak. ya itu tadi, karena memang permasalahan ini bukan hal yang baru. Misalkan, kapan saja itu terjadi? Ya, persoalan kita lihat pasarnya, ya kalau ini misalkan kita berbicara tentang sembako, maka itu masuk dalam kategori pasar persaingan sempurna. Nah, kalau masuk di situ, maka kapan itu bisa terjadi terjadi price yang berbeda disebabkan oleh beberapa kondisi. Satu, yaitu kondisi cuaca atau iklim. Yang kedua, ada namanya di dalam hal ini adalah terjadi proses tengkulak atau terjadi proses mafia sembako dalam hal ini, ya tanda kutip. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena permintaan meningkat kan gitu. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhana, ketika terjadi permintaan meningkat, produksi terbatas, maka waspada. Ada P yang bermasalah di situ, ada price yang akan naik. Nah, faktanya terjadi kapan itu ya? Misalkan di hari raya dalam hal ini yang sekarang ini adalah Natal dan Tahun Baru. Begitu juga nanti perilaku ini akan berulang pada di hari raya Islam, misalkan ya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Artinya apa? Kalau hal ini yang menjadi perilaku berulang, tidak dilakukan suatu tindakan memang yang bisa stok atau produksinya melimpah, yang bisa menyebabkan kegagalan produksi melimpah berkurang, itu disebabkan karena itu tadi kondisi. Kena lagi di Desember ini cuaca meningkat ya, curah hujan meningkat karena kondisi cuaca inilah yang menyebabkan ya perkiraan ya Desember ini curah hujan yang begitu signifikan peningkatannya, dan kita sudah lihat faktanya. Nah, ini menyebabkan apa? Kegagalan panen. Kegagalan panen yang pertama ya Pak ya, faktor dan utama. Ya, kegagalan panen disebabkan apa? Ya tadi, kalau hujan yang terus menerus, banjir dan lain sebagainya berdampak kepada komoditi apa yang dampak itu Lombok misalkan, maka harga cabai rawit yang meningkat. Kenapa? Ya, di cabai rawit kalau air tergenang, banjir itu pasti gagal itu, karena memang proses tanam komoditi cabai rawit ini itu ya tidak bisa pada air yang tergenang kan gitu. Nah, ini nanti masuk ke agroteknya. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, tindakan pemerintah dalam hal ini ya, pemerintah Kota Makassar, provinsi, dan misalkan yang penyangga daripada Kota Makassar ini kan ada Goa, Takalar, Maros. Dan kalau berbicara tentang tadi cabai rawit pada khusus satu komoditi, ya kan produksi tentang cabai rawit ada pada Takalar misalkan gitu. Nah, kalau terjadi cuaca ya yang tidak ekstrim, yang tidak bersahabat bagi para petani, ini bisa menyebabkan seperti itu. Tapi ya itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua tadi, kalau terjadi mafia sembako dalam hal ini adalah terjadi permainan, terjadi penimbunan. Tapi kalau di kondisi seperti ini berada pada di nomor satu tadi, disebabkan oleh cuaca yang ekstrim tadi. Yang ekstrim tadi ya Pak ya. Nah Pak, saya tadi mau bertanya soal faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi harga kenaikan komoditi, beberapa komoditi ya. Tapi sudah dijawab sama Pak Lukman tadi. Nah, saya mau tanya pengembangannya saja nih Pak. Selain indikatornya yang mempengaruhi tadi, apa sih Pak kebijakan pemerintah terkhusus Disdagdi terkait penanganan ini? Iya, kasih dari langkah pertama itu kita artinya dari 10 pasar ini yang ada kita, 10 pasar tradisional ini, kita coba memetakan itu, identifikasi barang apa saja yang signifikan naiknya. Itu yang langkah pertama. Terus juga itu langkah kedua itu adalah mengidentifikasi barang tersebut atau karakteristiknya barang tersebut ini. Apa memang betul ini barang tersebut tahan cuaca ataukah misalnya penyimpanannya. Itu dilihat dari kondisinya ini, saya lihat itu ini barang seperti cabai rawit ini memerlukan penyimpanan khusus ataukah suhu yang normal begitu, sehingga di saat ini hujan ini yang melanda kita saat inilah kondisinya yang tidak stabil. Itu yang kedua. Langkah ketiga itu yang dilakukan oleh, kalau saya memetakan adalah memetakan daripada rantai pasok ini.
Nah, di rantai pasok ini kita itu coba memetakan bagaimana sih rantai pasok itu mulai dari hulu sampai hilirnya itu. Dari hulu itu adalah dari segi petaninya. Dari petaninya apa masalah dari petaninya ini? Itu yang kita coba identifikasi. Yang kedua adalah dari segi pengumpul ini. Pengumpul barang dari petani ini. Ya, pengepulnya ya, Pak. Pengepulnya. Terus daripada itu sudah itu pengepulnya, itu kita masuk di segmen ketiga, yaitu pedagang besar ini. Apakah memang ada permainan di pedagang besar atau bagaimana? Ini distribusinya, bagaimana distribusi barang tersebut itu. Terus lagi nanti masuk kepada marketnya, yaitu di segi segmen pasar ataukah segmen terakhir dari konsumen itu sendiri. Itu yang kita boleh kita memetakan melalui rantai pasok. Bagaimana sih ini barang ini tersebut? Contoh misalnya komoditi cabai rawit. Apa sih kendalanya di petani itu? Nah, disinilah ini tim TPD ini kita bentuk. Ini yang sudah terbentuk tim TPD Makassar. Melalui itu, siapa sih yang SKPD mana sih yang di situ yang bergerak di saat misalnya dari segi petani, terus distribusinya dari SKPD mana? Itu yang masuk di tim TPD. Terus juga dari misalnya dari segi marketnya di situ atau pasarnya atau konsumennya di situ, itu masuk di perdagangan. Itu yang kita coba rembukan waktu kemarin hari itu, waktu kita rapatkan di situ. Itu coba kita apalagi memformulasi itu bagaimana sih ini, kenapa sih sampai signifikan ini kita punya harga ini tersebut ini. Jadi itu. sampai sekarang dari hasil rapatnya tadi, kebijakan pemerintah untuk menangani lonjakan harga yang 3 kali lipat ini seperti apa, Pak? Ya seperti beginilah. Ini yang kita yang pertama adalah memperbanyak itu turun memantau daripada harga di pasar-pasar tersebut itu. Kita pantau di situ. Terus juga mengambil kebijakan di situ. Bagaimana itu memperbanyak kerjasama antara wilayah. Itu kerjasama antara kabupaten sebagai penyangga apa yang dikatakan tadi. Itu bahwasanya cabai rawit itu adalah seperti yang ada di Ndrekang, di Goa, atau kan misalnya dari Takala, itu kita memperbanyak kerjasama begitu. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita melalui tim TPD Provinsi Makassar juga begitu. Itu Bu. Nah, menjelang Nataru ini kan hanya cabai rawit ya Pak yang mengalami peningkatan harga yang signifikan. Terus dari bahan daging sendiri itu seperti apa Pak pelonjakan harganya? Apakah juga berpengaruh apa hanya cabai rawit saja? Untuk sementara ini harga yang kita pantau dari Dinas Perdagangan itu hanya cabai rawit. Yang lainnya cuma naik 2.000, 5.000, tidak terlalu signifikan kenaikannya. Ini yang cabai rawit ini yang paling. Memang ya cabai rawit ini ya Pak ya? Iya betul. Memang menjadi faktor. Dan memang adalah suatu komoditi yang paling dicari-cari konsumen atau masyarakat. Iya. Nah, saya ke Bapak Lukman. Pak Lukman melihat fenomena ini, apakah daya beli masyarakat itu turun atau malah menggebu-gebu untuk membeli, Pak? Jadi begini, kalau kita masuk di daya beli, tapi saya masuk tadi di sebelum tentang daya beli. Kalau daya beli ini kan dampaknya luar biasa. Iya, jadi kalau kita bercerita secara umum, bagaimana daya beli masyarakat? Ya, daya beli masyarakat selama ini kurang lebih 2 tahun ini kita dibenturkan atau dalam hal ini kita mengalami musibah itu COVID-19, itu menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, menurun. Hampir semua produk kan, gitu, hampir semua barang. Nah, yang kondisi seperti ini, maka apa yang harus dilakukan pemerintah? Bagaimana menghidupkan kembali perekonomian? Bagaimana menghidupkan kembali para pelaku usaha kecil dan menengah, kan gini. Ini yang harus. Nah, kalau ini berjalan, maka daya beli mulai pelan-pelan meningkat. Nah, bagaimana meningkat ke UMKM? Maka harus ada stimulasi pemerintah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah tadi itu. Nah, kalau dimasukkan ke tadi persoalan di community, jadi sebenarnya begini. Ini kan saya katakan tadi adalah suatu perilaku berulang. Trennya demikian. Setiap hari raya yang menjelang itu dan sampai hari pada perayaan selalu ada muncul. Nah, itu kan perilaku. Maka sebenarnya pemerintah dalam hal ini ketika memang melakukan suatu model formulasi, karena
model formulasi ini tidak muncul sebegitu saja. Misalkan terjadi pergantian pimpinan, misalkan di kalangan pemerintah yang terkait ya, OPD yang terkait, itu kan sudah selalu menjadi bahan komunikasi atau bahan formulasi untuk bagaimana memikirkan dengan kondisi-kondisi seperti tersebut pada hari-hari raya tertentu. Ada beberapa komoditi akan melakukan terjadinya kenaikan harga misalkan. Nah, model ini yang memang sudah berlaku, maka kenapa tidak menjadikan suatu formulasi bahwa yang terjadi di Desember di 2021 itu akan terjadi juga di Desember 2022 kan gitu. Maka yang harus dipikirkan tadi sudah disampaikan bagaimana memanage rantai pasoknya, dalam arti supply chain manajemennya dari hulu ke hilir. Apa yang terjadi dari hulu ke hilir, rangkaian dari hulu sampai ke hilir itu ada proses-proses tahapan yang dilewati, mulai dari petaninya, mulai dari masa tanamnya, petaninya, produksinya, pengumpulnya, sampai kepada pedagang besarnya dan distribusinya kan seperti itu. Distribusi bisa terkendalikan disebabkan oleh beberapa hal, itu tadi cuaca misalkan, kondisi iklim yang ekstrim saat ini. Tapi sampai saat ini kan misalkan terjadi banjir kemarin, itu mungkin pada proses produksinya menjadi masalah, tapi redistribusi akan berjalan setelah misalkan reda daripada kondisi cuaca misalkan banjir, itu kan bisa berjalan kembali. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika terjadi demikian? Karena barang berulang, maka memang mereka sudah harus siapkan formulasi yang tidak kepada OPD yang baru sebagai pejabat baru melaksanakan lagi formulasi. Padahal formulasi yang sudah ditanamkan sebelumnya, sudah dihasilkan sebelumnya, sisa melakukan tindakan, menganggarkan, dan itu memang kan menjadi sesuatu yang sudah layak untuk dilaksanakan, maka dilaksanakan formulasi itu. Sehingga ketika terjadi nanti terpaan harga yang naik, maka sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Sudah jelas ya Pak? Jelas. Nah, kalau misalkan tadi dari harga 35.000 menjadi 85.000 itu kan sangat signifikan naiknya. Apa yang harus dilakukan? Lakukan inspeksi pasar kan? Lakukan, ada satgas pasar yang memang sudah dibentuk oleh pemerintah secara tim turun ke lapangan. Betulkah demikian? Nah, kalau turun dan terjadi temuan, itu kan langkah kebijakan yang harus dilakukan pemerintah. Nah, hubungkan tadi daya beli. Kalau masyarakat kita daya belinya meningkat, maka ada perilaku ekonomi yang sudah berjalan dengan mungkin sudah bagus. Nah, sehingga kalau itu menjadi kebutuhan, maka ya namanya kebutuhan harus dibeli. Harus didapatkan. Ya, harus didapatkan. Nah, kalau itu barang langka, ya itu tadi, kalau langka waspada, ada harga kan naik. Kan itu sudah jelas, itu signal itu. Barang langka waspada di harga. Barang langka waspada di harga, pemerintah harus mengintai dan harus melihat ini pada pemerintah yang OPD yang terkait dalam hal ini. Ini harus dilakukan, meningkatkan daya beli masyarakat dengan kondisi tadi perekonomian. Kalau perekonomian bagus, daya beli masyarakat meningkat. Barang yang akan dibeli tidak ada, maka pemerintah yang terkait dan bagaimana kepada pelaku-pelaku usaha yang lain yang terkait atau para petani terkait komoditi yang langka, maka harus dilakukan suatu modeling untuk melihat apa yang menjadi penyebabnya kan gitu. Menarik sekali Pak. Jadi saya ingin mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu bagaimana sih Pak memecahkan suatu permasalahan atau fenomena berulang ini yang mungkin dari pemasoknya, dari petaninya sendiri, dan bahkan sampai ke mafia. Pemerintah belum tegas ya. Ternyata bisa digarisbawahi jika pemerintah belum tegas dalam menangani mafia-mafia yang beredar atau berlang-lang buana di luar sana, begitu Pak? Iya. Sekali begini Bu, sebenarnya itu bukan dari segi apalagi namanya itu dari mafia itu sendiri. Terus terang itu kan di lain pihak itu mestinya itu pembagi itu kan seperti cabai rawit itu yang sedemikian naik ini harganya. Itu kan seharusnya ini kan per wilayah Bu, ini kan per wilayah. Mestinya itu kita harus membagi kota per wilayah tersebut itu. Misalnya, contoh misalnya bulan Januari kita tanam di wilayah ini, bulan Maret kita tanam di wilayah ini, sehingga itu sehingga perputaran daripada komoditi tersebut itu berputar normal itu yang pertama. Terus juga yang kedua itu kita mencoba memperbanyak lahan-lahan itu, jangan sampai itu lahan tersebut itu menjadi apalagi namanya dibangun seperti perumahan-perumahan itu tersebut itu banyak kejadian begitu Bu itu. Terus juga itu
memperbanyak kerjasama itu yang penting juga. Relasi ya Pak ya. Iya, relasi begitu tersebut itu yang signifikan. Terus mekanismenya itu, manajemennya itu yang paling kita utamakan, manajemen. Iya, seperti itu. Terkait ini ya Pak ya, pengamat ekonomi, bagaimana sendiri sih Pak kebijakan atau masukan kepada para petani untuk menjadi pemasok atau orang yang paling terdepan dalam kenaikan atau kekurangan komoditi ini? Jadi begini, di pemerintah itu kan sudah ada data, misalkan produksi cabai rawit yang di penyangga khususnya Kota Makassar itu sudah data bahwa tak kalah tadi sudah disebutkan mereka. Nah, itu sangat tepat sekali tadi. Itu barang yang sudah disampaikan bahwa bagaimana 24 kabupaten kota untuk Provinsi Sulawesi Selatan ini dan khususnya Kota Makassar menjadi tujuan untuk sebagai perdagangan besarnya. Nah, tadi sudah disampaikan, misalkan Maros masa tanam Januari sampai Februari, di selanjutnya pindah ke yang lainnya. Itu apa? Itu tentunya namanya sustainable, kontinuitasnya produksi. Artinya tidak akan ada barang produksi tersebut akan hilang karena memang ada berkelanjutan. Apakah ini barang baru? Tidak. Ini sudah berapa kali disampaikan dari pemerintahan sebelumnya, dari beberapa OPD terkait sebelumnya, itu sudah. Tapi menurut saya faktanya mana? Faktanya mana? Program itu kan itu bagus itu. Kalau sudah ditetapkan beberapa daerah penyangga tentang produksi satu komoditi kita sebut tadi kan, itu sudah ada datanya. Ini sudah ada. Nah, kalau terjadi kekurangan, terjadi kelangkaan, siapa penyangga berikutnya kan gitu. Maka di cross check lah pada sustainable daripada community ini yang penyangga, misalkan Kabupaten X dan seterusnya. Inilah yang kita persiapkan. Kalau ini dilaksanakan dan terjadi tadi mulai dari prosesnya dari hulu ke hilir ya sampai pada proses penyimpanannya lagi, itu dimaksimalkan secara semaksimal mungkin. Nah, kalau ini terjadi kelangkaan, kalau tidak terjadi kelangkaan barang, maka apa yang terjadi? Tidak akan bermain spekulan. Iya betul. Jadi ya ini sebenarnya untuk melakukan proses analisis seperti ini bukan sesuatu yang sulit karena data sudah ada. Kalau data sudah ada dan itu selalu berulang, maka untuk melakukan tindakan solusi itu bukan sesuatu yang sulit. Maka dipanggil kepada kompetensi SDM yang terkait untuk hal ini melakukan formulasi, sisa bagaimana integritasnya, bagaimana untuk melaksanakan daripada program yang sudah dilakukan menjadi suatu hasil kajian atau analisa. Itu kan begitu. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan, saya yakin untuk wilayah kita yang tercinta ini, Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan dan umumnya negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sesuatu yang mudah, karena ini terjadi juga di daerah yang lain. Ya di daerah Jawa dan seterusnya, Kalimantan, Sumatera dan seterusnya itu terjadi juga. Semua terdampak ya. Terjadi dengan kondisi cuaca seperti ini. Kondisi cuaca, pandemi dan juga ini momen. Kondisi cuaca sudah jelas kita lihat secara faktanya di lapangan. Yang tadi yang saya terpotong itu adalah spekulan. Kalau ini termanage dengan baik dari manajemen rantai pasoknya tadi, dari hulu ke hilir, maka ini meminimalisir terjadinya permainan spekulan. Ya, tidak ada permainan ini ya Pak ya. Meminimalisir terjadinya permainan spekulan, tapi tidak bisa hilang kan gitu. Nah, kalau meminimalisir terjadinya spekulan, maka tadi akan dampaknya adalah ada di masyarakat, dampak secara positifnya. Karena pasti harga tidak tidak signifikan naiknya. Bayangkan kalau dari 35.000 menjadi 80.000 menjadi 3 kali lipat ya Pak ya. Setidaknya ada lah antisipasi. Itu sangat mengganggu kestabilan ekonomi masyarakat. Kasihan yang punya ingin beli tapi kemampuan belinya yang tidak ada, karena kemampuan beli disebabkan oleh ekonomi yang tidak sanggup atau tidak memungkinkan untuk membeli, maka mungkin membeli apa adanya saja yang semampunya, padahal kebutuhan meningkat. Inilah yang menyebabkan. Nah, kalau kita memang bisa bedah dengan model ini, dengan konsistensi pemerintah melakukan tindakan-tindakan, karena kalau persoalan harga itu ada satgasnya Pak ya, ada tim yang dibentuk oleh pemerintah terkait satgas harga, apalagi yang berhubungan dengan sembako, karena sembako itu adalah kepentingan masyarakat, seluruh umat dan seluruh masyarakat, dan itu menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan sehari-hari ya Pak ya. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Inilah yang menjadi persoalan. Maka kalau ini terjadi, maka memang pemerintah dengan tegas melakukan tindakan. Nah, tapi karena saat ini kondisi yang disebabkan itu adalah cuaca, ya mungkin intip
melakukan pemerintah melakukan tindakan inspeksi pasar, lihat oh kecil terjadinya spekulan karena cuaca. Tapi ingat, di balik situasi yang rawan sebenarnya bisa saja muncul spekulan di situ. Terima kasih Pak. Baiklah, saya ingin menanyakan dan pemirsa di rumah juga pasti ingin tahu nih Pak. Kondisi harga saat ini kita sudah tahu ya Pak ya lonjakannya, dan langkah yang dilakukan pemerintah dan dinas terkait, apakah ada pasar murah kah atau operasi pasar Pak? Iya, kasih tindakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini khususnya dinas perdagangan adalah kita memantau saja itu, karena di sisi lain itu belum ada aksi kegiatan untuk operasi pasar. Belum ada ya Pak kegiatan untuk operasi pasar, termasuk daripada kegiatan pasar murah tersebut itu antisipasinya. Terus itu dalam hal ini kita hanya itu memantau saja sebagai sampai sejauh mana signifikannya kenaikan daripada harga-harga, dan terus juga itu daya beli masyarakat tersebut itu yang kita perlu, itu yang kita pentingkan juga ini. Seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, melihat kenaikan harga komoditif cabai ini Pak, apakah kedepannya ada terawangan kah kalau ada komoditif lain yang akan juga mengikut harganya melonjak tinggi Pak? Iya, betul sekali. Yang ini untuk saat ini sekarang ini belum ada harga signifikan yang terlalu dinaik selain daripada cabai rawit. Tetapi ada beberapa komoditas itu yang perlu kita antisipasi, terutama daripada ini Nataru ini, Natal dan Tahun Baru. Ini yang perlu kita, pertama adalah dari komoditi bawang merah. Ini kan cukup rawan juga dari bawang merah tersebut ini. Kenapa rawan ini bawang merah tersebut ini? Karena cuaca yang tidak mendukung saat ini. Kalau misalnya itu bawang merah kan itu ditanam agak ke bawah itu, ya, terus nanti dengan curah hujan begitu deras ini yang memungkinkan ini terjadi banjir ini, terutama dari hasil daripada bawang merah tersebut itu bisa saja mengakibatkan ini mati kita punya ini lahan bawang merah gitu. Terus juga itu ini juga kita antisipasi juga ini telur juga ini yang kemungkinan besar telur dengan daging ayam ini yang perlu kita antisipasi. Makanya untuk saat ini untuk pengembangannya dinas perdagangan ini mudah-mudahan ini berkelanjutan ini saya akan turun memantau di 10 pasar tradisional dulu ini yang terbesar di sini, termasuk pasar Terong, pasar Bambayan, pasar Dayak, begitu dari 10 pasar ini. Nah kemarin itu harga itu kita coba kerjasama sama apalagi namanya di Bulog itu kita coba turun memantau di pasar Dayak apakah memang harga daripada beras ini agak naik. Ternyata ini untuk saat ini belum signifikan naiknya. Itu yang kita lakukan saat ini. Melihat dari analisa nih Pak nih, langkah-langkah yang Bapak akan ambil ke depannya untuk tidak terjadi juga nih di telur, bawang merah tadi dan juga daging ayam ya Pak, untuk tidak terjadi harganya melonjak tinggi seperti cabai rawit tadi, seperti apa Pak? Ya, inilah problem buat kita semua ini, terutama dari artinya bukan hanya dari dinas perdagangan begitu, tapi ada banyak sektor yang terkait di dalamnya di situ. Jadi itulah gunanya kita membentuk tim TPED di situ. Jadi kita sama-sama rame-rame turun. Apa sih misalnya coba kita benahi atau kan misalnya pilih lagi tuh untuk berikutnya ini seperti apalagi namanya bawang merah, bagaimana nanti kena lonjakan harganya, ataukah misalnya daripada telur dengan ayam itu. Dan nanti kita sama-sama turun memantau gitu. Yeah. Saya ke Pak Lukman nih Pak, biasanya harga itu akan kembali kapan Pak? Apakah memang karena momentum saja atau bagaimana Pak? Iya, memang tadi sudah karena persoalan cuaca, yang kedua ya disebabkan oleh beberapa spekulan, yang ketiga yaitu tadi menjelang hari raya dan pada saat hari hanya. Itu biasanya akan normal 2 minggu, tercepat seminggu setelah perayaan, dan biasa molor ke seminggu 2 minggu, itu rata-rata kita analisanya itu sehingga bisa normal kembali di luar daripada cuaca tadi. Karena tanpa hari raya, keagamaan dan lain sebagainya, itu kalau masalah
harga itu biasa disebabkan ya kondisi-kondisi yang ekstrim tadi. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Memang pada prinsipnya semua yang terkait, baik OPD yang terkait, lintas OPD, ya stakeholder yang terkait, masyarakat, pelaku ekonomi, dan ya petani komoditi yang terkait yang dimaksud itu. Nah, itu memang diberikan edukasi, diberikan pemahaman sambil pemerintah memberikan jalan untuk model mengantisipasi terjadinya gagal, misalkan gagal panen, baik terkait komoditi apa saja. Nah, biasanya memang di persoalan di hari raya itu yang muncul itu memang selain dari ya namanya sembako ya. Kalau beras itu kan ada headnya Pak, ada harga eceran tertinggi. Begitu juga minyak goreng ada headnya harga eceran tertinggi, tapi ada di bawah minyak goreng itu. Tetapi minyak goreng juga itu minyak curah. Minyak curah. Ini kan yang menjadi biasa. Kenapa harus ke situ ya? Karena tadi kemampuan masyarakat sehingga beralih mensubstitusi kepada minyak curah itu sendiri. Nah, inilah yang harus antisipasi. Habis itu menyusul harga daging, menyusul lagi telur, dan ya cabai rawit tadi. Ini yang menjadi suatu persoalan. Jadi pemerintah sebenarnya kalau sudah memikirkan ini dan terjadi komunikasi, terjadi langkah-langkah antisipatif, itu saya yakin ya masyarakat, harapan masyarakat kan ya pemerintah ikut membantu masalah meringankan beban masyarakat. Karena kalau sembako yang terganggu harganya semuanya. Saya melihat nih Pak ya fenomenanya, kalau harga sembako yang terganggu semuanya itu pasti juga ikut naik Pak. Sedikit banyaknya ya Pak ya. Yang lainnya ikut naik ya tergantung di kondisi pasar apa yang ini di dalam kondisi model sembako yang tadi. Yang menjadi persoalan kan masyarakat kecil. Mungkin yang masyarakat yang punya daya beli yang tinggi ya tidak merasakan sekali dampaknya, tapi masyarakat yang kecil itu sangat merasakan sekali, ingin merayakan sesuai dengan kebutuhannya, namun kemampuan daya beli yang rendah. Inilah tanggung jawab kita para pemerintah, para pelaku usaha, dan ikut secara bersinergi dan pemerintah untuk melihat ini. Nah, inilah biasa yang didengungkan kemarin pemerintah kita, khususnya Pemprov, ada triple helix yang masuk ke pentahelix. Bagaimana pemerintah ikut bersinergi dengan perguruan tinggi melihat tentang permasalahan tadi ya, masalah dari hulu ke hilir. Kan kalau cabai kemampuan daya tahannya kalau kita simpan di tempat penyimpanan, misalkan di pendingin di kondisi suhu berapa, dan dia mampu bertahan berapa hari hingga bisa layak konsumsi. Ini semua kan sebenarnya semua punya ilmunya dan semua punya potensi SDM untuk memikirkan ini. Dan itu di Sulawesi Selatan ini, khususnya Kota Makassar, punya potensi SDM yang sangat banyak dan sangat luar biasa untuk memikirkan secara bersama tadi. Sisa sinerginya pemerintah dengan potensi SDM yang terkait, perguruan tinggi, masyarakat, pelaku usaha, dan para petani yang terkait. Nah Pak, mengenai permainan harga di pasar nih Pak, kan kita tahu harga yang naik juga berdampak pada petani. Hasil tadinya dibeli dengan harga yang tinggi juga dan membuat petani senang dari harga lonjakan ini Pak. Itu fenomenanya seperti apa Pak? Iya, kalau seperti itu kan, ya kalau dari petani cabai, komoditi kita sebut salah satu. Iya, salah satu harga naik. Ya. Yang dampaknya kepada petani, tapi itu secara garis lurus. Tapi masyarakat yang lain yang tidak pada produksi itu kan menyebabkan. Yang kita pikirkan bukan person, bukan para pelaku, tapi menyeluruh ya Pak ya. Masyarakat yang kita pikirkan secara keseluruhan. Jadi tidak bisa kita berpikir secara seperti itu. Istilahnya harga komoditi yang naik menguntungkan petani, tetapi yang diserang komoditi yang di mana ini usahakan jangan berafiliasi atau berdampak kepada yang sembako tadi, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk harus membeli setiap hari. Nah Pak, saya mau bertanya juga di pemirsa di rumah pastinya juga ingin tahu pengawasannya seperti apa dan antisipasinya seperti apa dalam permainan harga di pasar di luar sana Pak, untuk menjaga harganya tetap stabil Pak. Iya, kasih. Untuk saat ini waktu berapa kemarin itu kita ada rapat persiapan ini Nataru ini kita memperbanyak daripada kita mengundang daripada BUMN untuk berpartisipasi di dalamnya untuk mengadakan pasar-pasar murah ataukah mengadakan operasi pasar tersebut itu untuk mendekatkan itu kelangkaan daripada bahan
bahan komoditas yang kurang di situ kita jual di sekitar pasar tersebut itu kita mau ajukan ke sana. Itu langkah-langkah selanjutnya untuk mengantisipasi daripada Natal dan Tahun Baru. Nah, kemarin itu dari pihak provinsi itu, tim TPD provinsi itu mengajak itu salah satu BUMN itu untuk mengadakan pasar murah, ya, Pak, pasar murah. Itu salah satu apalagi namanya solusi, salah satu solusi untuk bagaimana itu supaya jangan sampai ini ada permainan di sekitar pasar tersebut itu yang menjerat masyarakat. Iya, yang menjerat masyarakat tersebut itu. Nah, saya mau ke Bapak Lukman nih. Melihat tren yang terjadi setiap tahunnya, Pak, apalagi kita sudah dekat ya, Pak ya, di momen ini, momen Nataru ini. Apa sih, Pak, masukan Bapak kepada pemerintah mengenai ininya, Pak? Cara supaya pemerintah lebih tepat dan efisien dalam waktu yang singkat menangani kenaikan harga, Pak. Ya, jadi memang data saat ini di lapangan ya belum signifikan terhadap 9 sembako ya gitu. Hanya ada beberapa komoditi dan itu belum secara signifikan memberikan dampak secara menyeluruh kepada masyarakat. Namun ini semakin dekat kan, ini sudah tanggal 21 ya, ini 24 itu ke seminggu ke depannya sampai tanggal 1 Januari 2022. Pada prinsipnya memang pemerintah yang terkait dalam hal ini secara sama memang melihat untuk mengantisipasi terjadinya itu. Maka memang salah satu ya melakukan tugasnya kepada bidang yang terkait, melakukan inspeksi pasar dalam ini untuk melakukan pengecekan cross check harga. Yang selanjutnya kepada komoditi-komoditi yang memang mengalami tingkat signifikansi harga itu memang perlu dilakukan, yaitu tadi apalagi tadi ada bentuk kepada CSR atau para BUMN menggelar misalkan pasar murah itu membantu. Dan ingat sasarannya kepada ya masyarakat, dan biasanya pemerintah memang membatasi harga, misalkan pasar murah dibentuk membatasi yang dibeli, karena agar porsinya bisa juga untuk masyarakat yang lainnya. Saya ingin bertanya ke Pak Ahmad mengenai ketersediaan stoknya, Pak, di pasaran. Apakah 9 bahan pokok yang ada seimbang, Pak, atau bagaimana? Iya, untuk saat ini dari 9 bahan pokok ini agak lumayanlah keseimbangannya itu. Cuma yang paling signifikan kekurangannya dari satu sisi itu tadi, yaitu cabai rawit itu yang permasalahannya saja itu. Jelas materi ini hanya cabai rawit saja, iya, Pak, ya? Cabai rawit saja yang jadi permasalahan problem. Bukan hanya di tingkat kabupaten kota, tapi secara nasional itu. Yang lainnya itu cukup, apalagi namanya tidak terlalu bermasalah, aman-aman saja. Iya. Nah, dari harga yang tadinya 35.000 menjadi 85.000 hingga 100.000, saya ingin tahu, Pak, batas normal harga itu selisihnya berapa, Pak, sampai berapa? Iya. Dari Dinas Perdagangan sendiri. Ya, kalau mengacu daripada tahun-tahun kemarin itu yang paling signifikan itu kenaikannya sampai batas 110 atau 100-an gitu. Ya, cukup saja di situ. Kita doakan saja mudah-mudahan gitu. Apalagi namanya daripada harga-harga tersebut tidak melampaui daripada batas kewenangan itu. Pak, selaku pengamat ekonomi, apakah selisih harga dari 3 kali lipatnya itu sudah make sense kah atau bagaimana, Pak? Itu sangat ekstrim, karena memang ekstrim ya, Pak, ya? Nilai sebenarnya kalau kita bercerita persentase, nilai toleransi itu 15% dari 15% dari harga pokok. Kita lihat nilai toleransinya, misalkan contoh yang gampang dihitung, misalkan di harga 10.000, ya berarti dengan 15% dari situ ya berarti ya 1.500 berarti 11.500 ya, gitu. Artinya kalau itu terjadi kenaikan, maka masyarakat tidak menjadi sesuatu hal yang signifikan untuk mengagetkan mereka terhadap daya belinya, ya disebabkan karena kenaikan harga. Tapi sampai misalkan 3 kali lipat sampai 2 kali lipat itu sangat sangat menggerogoti masyarakat. Dalam hal ini itu menyebabkan masyarakat berteriak, ya, karena kemampuan daya beli itu tidak
pada porsinya kan gitu. Ini yang menyebabkan kita memang pemerintah sebagai masyarakat sebagai kontrol sosial dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam hal mengatur dan mengendalikan terhadap hal yang bisa menjerat membuat masyarakat menggeliat, maka ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Olehnya itu sebagai sesuatu rangkaian dalam suatu saling kontrol, maka ini menyebabkan masyarakat, menyebabkan pemerintah ikut secara bersama bagaimana mengendalikan kehidupan sosial masyarakat ini bisa berjalan apa yang diharapkan oleh semuanya. Seperti itu ya Pak. Iya. Nah Pak, mengenai harga cabai yang komoditi ini ya Pak ya, satu-satu ini ya, apakah memang ada kebijakan ke depannya untuk menetralisir dan kembali menarik harganya itu semacam peraturan ketat kepada pedagang di pasaran supaya harganya diturunkan? Iya, untuk saat ini kita belum bisa pastikan kita melakukan apakah menerapkan daripada apakah peraturan daerah ataukah perwali, begitu belum saat ini, karena ini merupakan harga dari permainan daripada beberapa apalagi antara petani dengan apalagi namanya pedagang besar begitu. Iya, jadi harapan kita untuk kedepannya adalah bagaimana sih itu supaya harga tersebut ini bisa segera normal kembali, itu harapan kita. Harapan kita Iya, ya. iya. Melihat fenomena ini lagi ya Pak ya, dari tahun ke tahun, dari pengamat nih Pak, masyarakat yang terjerat itu biasanya akan tidak membeli atau bahkan meniadakan pasokan ini ya Pak ya. Itu seperti apa melihat fenomena itu? Apakah ada masukan untuk masyarakat supaya terhindar dari jeratan-jeratan harga yang melonjak tinggi Pak? Iya, yang namanya pada prinsipnya sembako itu kebutuhan, maka tidak boleh ditiadakan. Tidak bisa ya Pak ya, memang dibutuhkan. Maka di sinilah peran pemerintah untuk mengendalikan harga, dan alasan-alasan daripada pelaku ekonomi sebenarnya para pengumpul dan para pedagang itu kan memang ada alasan argumentatifnya, yaitu dengan memperhitungkan misalkan biaya-biaya yang timbul ketika menjemput barang dari hulu sampai ke hilirnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi pada dasarnya dengan kondisi seperti itu, argumen tetap sebagai pelaku usaha terhadap komoditi itu punya argumentatif untuk menaikkan harga, tapi memang pada batas-batas yang normal. Batas-batas yang normal tadi ketika melebihi dari batas normal, ke pemerintah harus turun tangan. Nah, harus memang ada keputusan yang tegas ya Pak ya? Iya, harus turun tangan dalam hal ini melihat situasi tersebut. Ya, inilah namanya secara bersama ikut memantau kondisi pasar yang ada. Nah, untuk kedua narasumber saya yang terhormat nih, pertanyaan ini untuk berdua ya, tapi silahkan dijawab bahwa di Bapak Ahmad dulu atau Pak Lukman. Saya akan menanyakan seperti apa dan bagaimana cara menjaga harga tetap stabil, lalu masyarakat himbauan apa agar tidak panik, dan harapan serta masukan Bapak berdua apa? Mulai dari Bapak Lukman dulu deh. Oke. Pemerintah ikut mengendalikan kondisi pasar yang ada. Yang kedua, produksi kestabilan, sustainable produksi itu tetap menjadi perhatian, dan titik beratnya kepada edukasi kepada petani agar produksi meningkat dan harga normal, dan pemerintah ikut menguasai pengendalian tersebut. Silakan Pak Ahmad. Iya, dari tim pengendali inflasi daerah ini itu memungkinkan dalam hal ini untuk turun aksi ke lapangan tersebut tuh, ke distributor atau ke pasar-pasar tradisional itu, guna memperbanyak mengecek daripada harga-harga sembako tersebut itu untuk antisipasinya. Terus yang kedua adalah memonitoring daripada dan mengevaluasi daripada harga-harga komoditi tersebut yang akan naik signifikan. Itu yang perlu kita antisipasi daripada harga tersebut. Jadi kuncinya adalah bagaimana memonitor, mengevaluasi, dan mengadakan aksi. Mengadakan aksi ya Pak ya? Iya. Jadi itu yang perlu dilakukan pemerintah dan juga dinas-dinas terkait ya Pak ya. Nah, untuk mengakhiri perjumpaan kita di obrolan Karebosi pada hari ini, saya ingin Pak Ahmad dan Pak Lukman memberikan closing statementnya di seputar tema kita hari ini, yaitu waspada harga naik jelang Nataru. Silakan Pak Ahmad lebih dulu. Nah, dalam rangka ini waspada daripada Nataru ini, kita harapkan ini apalagi namanya
pelaku-pelaku usaha ataukah dari segi rantai pasok daripada pelaku tersebut ini diharapkan untuk apalagi monitor kembali daripada hasil daripada itu tersebut itu, dan ada aksi yang hanya daripada di belakang meja saja, tapi kita adakan aksi tersebut turun ke lapangan. Iya, turun ke lapangan. Iya. Silakan Pak Lukman, Ya, closing statementnya. pemerintah tetap pro ke rakyat dan bagaimana seluruh stakeholder yang terkait menjaga keamanan dan ketertiban dan toleransi antar umat dalam rangka menjaga Natal dan Tahun Baru. Seluruh hal-hal yang terkait dengan masalah kemasyarakatan, ya bagaimana kita hidup damai, tentram, dan sebagaimana apa yang diharapkan oleh seluruhnya. Nyaman ya Pak ya, nyaman dan kesejahteraan bersama. Baik Sobat People, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Saya Hajratul Aswad dan dua narasumber saya yang menemani saya dari awal hingga akhir yang sangat luar biasa. Pembahasan kita berhenti di sini. Kami akan menjumpai Anda lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hajratul Aswad mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktu datang. Jangan bosan-bosan datang ya Pak ya.